Ini keperluannya untuk flag generate presensi. Jadi kalau skripsi TA nggak diblok. Sekarang kan semuanya terblok Mas ya. Flagnya ini nanti bisa ditambah satu sebenarnya Pak itu. Apa flag untuk paket dan tidak? Ya sebenarnya bisa, tapi nanti gampang. Paket atau tidak, karena untuk kedokteran ada sistem yang itu blok sama FKG juga paket sampai semester 3 ya, 3 atau 4 paket. FKM juga begitu paket kan? Ya, FK ada 2 paket sama blok paket. Oke, ini kita kurang, nanti kita tambah status paketnya. Status paket. Setelah kurikulum ini fix, baru sekarang kita masuk ke minat prodi. Minat prodi. Iya. Di prodi kalau single minat enak. Seperti psikologi ya psikologi gitu. Tapi di beberapa prodi itu sangat varian, ya, ada minatnya. Kalau di fisik contohnya HI itu ada HI internasional global sama HI yang satunya. Sosiologi juga begitu pecah. Komunikasi ada komunikasi macam-macam. Ya di S2 kedokteran banyak minat. Banyak minat. Prodi 1 tapi minatnya banyak. Minatnya banyak. Ya. Nah, ini diinputkan minatnya, nama minatnya masing-masing. Iya, manajemen juga ada peminatan. Kenapa ini harus disetting? Ini nanti akan nge-link ke judisium. Jadi kalau pas pengecekan yudisium akan dicek sesuai dengan kurikulumnya. Oh, anak ini sudah layak lulus atau masih ada SKS yang tertinggal. Pinginnya otomatis nanti di input name, wah belum layak yudisium. Nah, kenapa? Ini kan kita sudah login di salah satu prodi Pak Sando. Iya. Tapi di prodi ya. Ini login prodi ya kita. Tapi kan ini loginnya belum menentukan login di prodi apa. Hanya petugas prodi apa. Iya. Petugas prodinya ini di mana? Iya, home base-nya. Oh iya, tadi yang di atas. Iya, di atas itu ada itu. Iya, yang kerja. Tuh. Untuk unit kerja kemarin kita ngobrol tadi, mungkin akan kita bedakan antara unit akses dan unit kerja. Berarti unit kerja nanti boleh di mata kuliah itu relasinya. Kalau dia di prodi X, maka ya dia ke sini. Iya, X itu. Ya, ID prodinya kita pakai yang ID prodi unit kerja. Nah, dia Kalau memang ada perubahan itu mungkin tak perlu ditambahkan multi unit kerja sama seperti multi role kemarin. Soalnya ada satu orang itu kadang-kadang menangani 2 prodi. iya betul. Tadi kita sudah diskusi. Kita diskusikan dulu nanti dengan SDM. Apakah dibolehkan begitu dari teman-teman SDM, dari bidang SDM ya. Kalau boleh kita buat 2 home base. Jadi ketika masuk pertama kali akan ditawarkan, Anda akan bekerja di prodi apa? Iya. Kita buat begitu. Tapi kalau SDM nanti bilang, wah sakti bener ini satu orang nangani 2 atau 3, satu aja. Nah, berarti harus ada link antara SDM dengan fakultas supaya ada sinkronisasinya. Ya. Kalau dipindah di fakultas berarti dia asumsinya semua enggak. Kenapa? Kalau dia Enggak, ini sinkronisasi tadi loh Pak, masalah SDM nih loh. Boleh enggak nangani dua prodi, satu orang 2 prodi. Ini kan di Pak Santonya. Kita kan belum mengharap
mengerjakan aplikasinya di SDM. Kalau nanti aplikasi di sumber daya menghendaki, oh tidak boleh, ya nanti biar SDM sinkronisasi sendiri dengan fakultas kan. Nah, kebijakannya gimana? Tapi disediakan aja ya. Iya, kita sediakan. Oke. Setelah minat prodi ini masuk, maka kita lakukan setting minat. Jadi ada daftar mata ajar minat. Ya, untuk minat ini belum disetting sama sekali ya, kosong. Input pertama kali adalah insert mata ajarnya. Oke. Minat AB, pilihan statusnya. Ini kalau ada yang kurang mohon ditambahkan ya. Pilihan bebas, pilihan terbatas peminatan, wajib, wajib terbatas. Daftar mata ajar minat. Daftar mata ajar minat, ini diklik insert mata ajar. Ya kosong karena memang belum kita isi. Nah sekarang klik insert mata ajar. Sudah? Ya, ada. Pilih pilihan bebas, klik setting. Kita akan melakukan setting. Ini yang muncul di sini adalah kurikulumnya. Kurikulum master tadi muncul semua. Nah ini kita bagi untuk minat X. Jadi ada kurikulum. Ini ada minat A, minat B. Nah ini ada 11 MK misalkan. Ini juga ada 11. Ini juga ada 11. Tapi statusnya yang beda. Karena salah satu bisa menjadi wajib, salah satu menjadi pilihan. Ya, kita tinggal pilih pilihan bebas. Nah, kita pilih yang menjadi pilihan bebas yang mana kita klik. Tik 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 akan masuk ke pilihan bebas. Coba Mas, beberapa aja ada apa? Terus, iya. Coba kerincian. Ini masuk pilihan bebas. 3 tadi yang sudah kita klik. Itu harus dilakukan sampai insert MA-nya tadi habis. Berarti kalau habis, berarti kita sudah berhasil men-setting satu bidang minat. Nanti kita pindah bidang minat lain, akan muncul semua kurikulum lagi. Kita tandai mana yang wajib, mana yang pilihan dan sebagainya. Prodi. Dengan begitu nanti yudisiumnya enak. Oh anak ini minat X, berarti harus menempuh ini. Kalau sebelum menempuh ini nggak boleh yudisium. Ya. Mata. Oke ya. Nanti bukan kita semua kok yang input di akademik. Nanti kita undang, rencananya akademik undang untuk validasi historis nilai, fetch, maka akan cut off data. Kita bekerja di semester depan harusnya sudah all ke cyber, iya genap. Dekat, sudah dekat Pak. Februari akhir. Oke ya, berarti kalau sudah sampai minat, kita sudah fake melakukan setting kurikulum. Sekarang tinggal mengisi prasyaratnya. Coba diklik setting prasyarat mata ajar. Ya, ini belum ada. Option G1 ini grup 1. Grup 2, grup 3, grup 4. Adakah yang sampai OR 5? Nggak ada ya? OR 5 ada ya? I7 dan I5. Bukan hanya OR, M-nya juga gabungan M dan OR. Iya betul, sebentar. Ada mata kuliah A, ini syaratnya adalah 1, 2. Syarat lagi 4, 5. Syarat lagi 7, 8.
ini ke sini, ini kita baca OR. Kalau internal ini kita baca N. Grup itu adalah mewadahi OR. Dari mata kuliah yang ada di FEB kemarin, saya lihat nggak sampai ada yang OR 4. Paling OR-nya OR 3. Kalau memang nanti ada yang OR 5, enggak apa-apa, kita tambah. Ya akan aja. Benar. Oke. Ya, kita coba. Kalau N-nya sampai berapa Pak Yunus? N-nya tak terbatas. Tak terbatas ini ya. Bisa 10. Bisa 10 mata ajar ya. OR-nya, karena OR-nya kan kita bicara kolom. Ya. Coba kita setting, cara men-settingnya klik kode mata ajarnya. Klik. Oke, filsafat ilmu. Pertama kita dan dulu untuk isi slot pertama, ya. Dan diisi coba 3 mas, sembarang ngawur tidak apa-apa. Ya nanti paling-paling kan. Unit cukup ya. Enggak, ini kan database kami. Nanti balik sana ya kosong kita. Masuk N, grup pertama, ya. Kita tambah lagi PS, ya. Oke, kita OR-kan. Kalau ingin kolom sebelahnya berarti kita OR-kan. OR. Masuk sebelahnya. Dibaleni mas, Del. Oh, delete-nya nggak mau. Delete-nya nggak mau. Oke, kita Edit aja. lagi. Iya. Oke, kita add. Ya, masuk N. Kita masuk ke G2, kita OR lagi. Nah, ini OR. Kita OR lagi mas, coba masuk ke G3. Oh, belum setting. Iya, OR belum dipilih. Ya. Masuk di 4 loncat, tadi kan kosong. Ya. Belum sempurna karena kita belum cek karakter kosong di hijack. Karakter kosong tetap masuk, tetap counter OR. Boleh kalau yang waktu kita mengisi coba di edit masukin salah satu. Iya. Saya kira kan masih ada tempat untuk sebelahnya mata kuliah itu informasinya itu mata kuliah pilihan wajib atau Sunai. itu dengan urutannya sudah urutan ikut yang wajib itu. Oh gitu. Ya, Oke. lebih mudah. Oke, betul. Oke. Info kurikulumnya dimasukkan. Ya, itu ikut wajib. ini. Termasuk SKS-nya. Ya, Boleh ya, SKS-nya, Kurang lebih posisi saja. semesternya, Kalau kelompoknya MKK MKB. Ya bisa masih muat banyak ini. saya kira yang perlu MKK MKB ya. MKK MKB Sama semester. sama semester. Oke. Iya kan? Wajib. Nah itu urutannya urutan MKK MKB itu jadi kelompok itu. Kelompok. Oke. Boleh izin apa? Ini short code. Iya. Short code. Nah ya. Minat ini defaultnya nilainya D. Iya. Jadi kalau nilai D berarti boleh mengambil mata kuliah ini. Baik bisa di set lain ya, karena mampu atau Bisa, tapi utility update-nya belum muncul. Mas ke rincian. Ya, nanti di situ akan ada update. Kemarin ada update di sini, cuma kalau di sini tidak bisa mengcover semua. Nanti update-nya per cluster. Jadi kita ngupdate per cluster.
dengan cluster kita klik ya muncul 4 MK. Mau kita update kodenya dan nilainya. Untuk sementara ini defaultnya D, karena hampir semua prasyarat MK kemarin D, ya minimal D, nggak ada yang C. Cuma dari master prasyarat kemarin itu kebanyakan D semua ekonomi yang kita angkat D. Kalau minimum C kayaknya nggak ada D, Pak Santo. Nah, tapi nanti bisa diedit ya, karena kalau FK katanya kalau belajar mengoperasi kalau nggak dapat nilai B nanti pasiennya nggak bisa begitu. Ya, kalau anu B harus pulang, harus ya. minimal B ke atas. Standar tinggi misalnya nyawa. Iya. BBL itu BBL harus B. Nah, oke. Ini pekerjaan ini semua di kurikulum. Kalau kurikulumnya salah, ke belakangnya pasti salah. KRS-nya salah, historis salah. Iya, setup awal. Ya, jadi hati-hati karena memang core-nya di sini. Core transaksi, KRS segala macam awal dari sini. Perwalian ya dari sini. Oke. Ada yang ditanyakan untuk kurikulum? Misalkan kan kita belum tutup semester, jauh-jauhannya kan agak ribet nih kalau kita bisa dijalankan di semester sebelumnya, sebelum tutup semester bisa enggak? Kurikulum ini kan settingnya sekali selama 5 tahun. Enggak untuk persiapan KRS ke depan. Oh, belum. Ini kurikulum dulu. Kurikulum. Nanti penawaran KRS setelahnya di aktivitas menu sebelahnya. Tapi kan hubungannya dengan ini. Iya. Kalau kurikulum ini fix, ya 5 tahun ya itu. Kita gantinya sekali dalam 5 tahun. Bukan setahun, kalau dulu kan bilangnya setahun sekali kan. Enggak. Kurikulum 5 tahun sekali ganti. Kalau setiap tahun ganti berarti kita punya 2 yang setiap tahun ganti. Apa satunya? Hah? Satunya saya. Ada. Visi. Persen untuk itu Pak Yunus, yang untuk prasyarat kalau salah satu kuota nggak butuh itu kan seharusnya Ya nggak usah diisi. Oh tetap. Iya kosongi aja. Ya kalau nggak pakai prasyarat, ya dikosongi. Iya. Ya nggak usah disetting prasyaratnya kosong. Maka mahasiswanya nggak akan ketika KRS di modul mahasiswa nggak akan meresolve ke historis. Hubungannya sama D. Jadi prasyaratnya minimal D masuk baru bisa. Oke. Sekarang kita ke aktivitas semester. Kenapa? Oh, konversi. Oke. Konversi kurikulum ini jika antar kurikulum punya konversi. Misalkan kurikulum lama dan kurikulum baru, dulunya mata kuliahnya kodenya kode A, ini jadi kode B. Ini harus dimatchingkan. Kenapa? Karena mahasiswa kalau belum lulus tapi ikut kurikulum baru, dia tidak akan memprogram kode lama, tapi memprogram kode baru. Tapi di transkripnya akan keluar statusnya sebagai kode lama. Tapi Mas, Pak Yunus, tapi untuk konversi kurikulum misal angkatan 2005 pada saat dia tidak lulus satu mata kuliah, terus pada saat dia bersama dengan adik kelasnya angkatan 28 mata kuliah itu sudah Berubah, iya dia ikut program yang baru. Iya itu. Iya. Dimaksudnya dengan transkrip itu baru. Yang masuk ke transkrip ini ada dua condition. Ada fakultas yang mengatakan yang masuk ke transkrip ini tetap mengacu kode lama, ada yang ngacu kode baru tapi statusnya sama, wajib bebasnya itu ikut yang lama. Karena orang masuk ke sebuah prodi itu kan stay di kurikulum berapa,
dia punya sekian acuan yang harus diselesaikan sampai lulus. Ini belum selesai, ternyata sudah ada menu baru. Iya. Nah, ini pindah ke sini. Ya, kalau memang konversi all enak, ya sudah dihantam harus ikut baru. Iya. Tapi beberapa fakultas tidak begitu. Iya. Ada yang tetap stay di sini, menu yang di sini hanya dikonversi statusnya saja, supaya dia memenuhi persyaratan wajib bebasnya lulus. Ada Ini peraturan nggak di situ untuk yang ini? kalau program yudisiumnya belum. Nanti kita case yudisium ke depan ini ya, kita case nanti seberapa jauh kompleksitasnya per fakultas pasti kita lihat. Itu pasti kita akan defaultnya lari kemana? Defaultnya ini lari kemana? Ikut konversi ini ikut tetap yang lama atau tiap fakultas beda Pak Santo masalahnya. Bukan maksudnya aplikasi yang sekarang dijalankan itu Belum. belum. Yudisium di akademik belum. Nanti kalau yudisium sudah running, nah itu stay-nya harus ditentukan fakultas ini nganut paham yang mana. Karena di FK itu ada yudisium, misal yudisium besar, ada yudisium kecil. Kalau yudisium kecil itu orang-orang yang terlambat, misalnya itu konversi itu dibedakan yudisium paket besar itu memang sesuai dengan kurikulum berjalan. Tapi pada saat setelah yudisium ada yudisium tambahan yang relatif tertentu memang. Ini kan berarti customize fakultas ya. Oke, makanya kita masih di modul prodi sama akademik sekarang masuk ke wilayah grey semua yang belum selesai. Artinya grey ya belum ada kebijakan yang pasti dari pendidikan dan segala macamnya. Jadi kita, tapi alhamdulillahnya kemarin sudah ada lampu hijau bahwa memang kalau ada wilayah yang diatur universitas ya universitas, tapi seperti UP, SP, markup nilai segala macam yudisium itu di fakultas ya. Tapi keputusannya baru hari Jumat pas ketika kita berangkat ke sini. Ya itu tadi diserahkan fakultas customize. Di perawatan itu semester kan IPK selalu muncul nama-namanya ya. Pada waktu yudisium kan seluruh IPK plus itu apaan? Mengupkan nilai, misal Ya. ini substansinya bagus, ini nanti Bisa berubah nilai. diubah. Dulunya DSC jadi A. Itu padahal nilai itu waktu semester 2 atau semester 4. Nah itu gimana Pak? Ya semua akan kita catat. Jadi kita akan sistem mengawal kebijakan. Jadi kita catat. Nanti perkara nanti endingnya ada audit sistem. Ya kita ada lognya kan. Artinya ini di up tanggal berapa, alasannya kenapa. Ya. Saya mungkin Jelas. Ada notifikasinya mungkin ada apa. Pak Yunis. Mungkin keterangannya itu. Iya ada. Dia waktu meng-up ditulis tadi Iya siapa yang meng-up, alasannya apa, kenapa Ada begitu ya. memang di Gitu. mungkin di keperawatan. Karena kita dari sisi programmer sistem kode etik wono. kita enak sekarang ngoding, tapi di belakang hari kita menghadapi audit sistem nanti. Kalau terkena, ya lebih baik. ya. soalnya di ekonomi juga diterapkan seperti itu, tapi dalam lingkup yudisium. Yudisium kami dalam lingkup yudisium. Waktu melombo Iya, itu loh. Nah, kalau itu. dikumpulkan ini di up supaya dia lulus. Nah, ya itu. Dia diisi, Iya, dikumpulan. sangat permisif sekali. Tapi apakah Semester itu. Hah? Makanya semester 8. Semua semester 1 sampai 7 mana? Saya Tinggal mau transfer berapa rupiah nih mas? Nah, itu apakah iso ditulis ini Pak? Pak Yunis. Itu nggak ada ujian lagi. Enggak ada. Hmm. Weh, Bahayanya kan nanti itu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita catat aja mas ya lognya. Siapa yang meng-up, reasonnya apa, kalau enggak begini. itu harus di SK-kan harusnya. Karena begini. SK up nilai. Masa studinya sudah habis. Masa studinya sudah habis. Kalau dikatakan masih studinya masih ada, masih diperkenankan untuk Ngambil, kuliah, ya. memperbaiki nilai, tapi masa studinya sudah habis. Tapi biasanya membuka up itu adalah bagian satu kan kemarin disepakati. Iya. Untuk nilai yang sudah di close, ditutup semester, nggak bisa dibuka sembarangan, harus Wadek satu. Betul. Aman juga. Walaupun itu dibuka wadek satu harus ada alasan membukanya itu Iya. dibuka tanggal sekian karena apa? Tapi yang saya takutkan itu
misal mahasiswa B itu apa tidak berkenaan dengan mahasiswa A. Nah Mas, kalau seperti ini kan ini sistem, itu kan sistem di wilayah fakultas masing-masing. Tahu jawab pimpinan itu. Nah, Demo itu. iya kalau di demo ya pimpinan itu. Artinya kalau Pak dari pihak rektorat mungkin nanya ke kita, loh ini kok terjadi begini, ya kita tinggal buka lognya. Ini memang ada kebijakan begitu. Yang buka ini ada nomor SK-nya ya, di up, NIM-nya siapa saja masuk. Oh enggak, kenapa dipakai? Enggak maksudnya itu lingkungan benar benar. Karena dipakai alasan apa? Loh harus. Nah, itu Ini audit sistem masalahnya. Harus, karena kalau enggak cyber sebagai pengawal sistem yang salah. Nanti. Kan misalnya Tapi tetap per semester kan ada Iya. Kalau misalnya nanti historinya semuanya berubah, resiko kan yang ada nanti. Iya, ada notifikasi dari nilai sekian dirubah sekian, alasannya kenapa? Ada. Kalau drop nilai jelas ada ya. Drop nilai untuk misalkan sudah minimal 144, ternyata dia 6160, kebanyakan yang jelek-jelek dibuang boleh drop nilai. Ya memang pakai SK. memang di FK memang gitu. Pada saat yudisium dia itu kalau ada maka memang ada. Setelah dia gagal ada yang gagal itu dia ikut proksus. Ya. Proksus tapi 1 semester sesuai dengan. Iya, ya. Iya kalau masa studinya FK kan forever. Ya tetap ada kalau tidak ada. Kalau ini di DO. Jadi mahasiswa sudah ampun Pak, saya sudah mau DO ini, tolong saya gitu. Gimana? Siapa tahu yang ditolong nanti jadi bupati nyumbang banyak ke fakultas. Loh iya benar. Ada pengalaman. Saya pernah punya mahasiswa anaknya nggak pinter, ya nilainya pas-pasan, ya kita tolong. Pas skripsi itu nggak lulus sebenarnya, kita tolong sih kan. Tapi nasibnya baik, jadi anggota DPR dari fraksi Hanura. Oh gimana? Luar biasa. Nah jagani itu mungkin Pak Santo itu gitu. Katro deh. Oke. Artinya ya memang semua harus tercatat supaya kita bisa pertanggungjawaban secara audit sistemnya. Masuk ke aktivitas semester, Pak Iti, kita tolong. Ya. Di aktivitas semester ini ada apa? Di aktivitas semester apa yang dilakukan? Prodi dari kurikulum yang ada ini ditawarkan menjadi usulan mata ajar menjadi home base fakultas. Ini mensikapi fakultas yang multi program, ya multi prodi. Jadi kalau ada MKU agama, Iya jadi 1. ya 5 kelas. Ini ada 5 prodi. Ini harus nawarkan satu-satu boleh, tapi kelasnya gak boleh sama. Ini harus A, ini B, ini C, ini D, ini E. Kalau ini nawarkan A, maka ini bentrok. Tapi kalau pada pelaksanaannya sama bagaimana? Kenapa? Kalau pada pelaksanaannya sama. Enggak, yang pelaksananya sama ikut A, 2 kelas. Berarti ini nggak usah nawarin, karena sudah ditawarkan oleh prodi yang pertama. Prodi yang tidak ditawar itu bisa milih juga? Bisa. Semua ini masuk ke mata kuliah fakultas, baru nanti ada lagi proses penawaran mata ajar. Nah ini mengambil dari semua yang ada di fakultas yang sesuai dengan kurikulum prodinya akan muncul dan harus ditentukan. Ini kan pasti muncul ABCD. Ternyata prodi 5 hanya boleh A, maka yang dipilih hanya A yang ditawarkan. Yang ini jangan. Ya, kalau anak prodi 5 ini maksudnya boleh ngambil A dan B atau A atau B, ya dua-duanya diaktifkan. Yang ini jangan.
Mas Odi yang itu. Oke ya, paham? Berarti bahasanya misalkan dan D itu vokal. Oke. Enggak, dia harus mahasiswa ini harus punya prodi. Prodinya di mana? Kasar apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Prodi yang mana? Prodi 1. Dia di prodi 1 kalau dibolehkan ngambil A dan D ya dua-duanya tawarin. Oke, kita lihat aja ya, kita cek. Usulan mata ajar. Mas coba. Ya. Ini usulan mata ajar. Klik penawaran. Penawaran ini adalah kurikulum. Master kurikulum yang ada genap ganjil masuk ke situ semua. Ya, kalau semester ganjil berarti pilih aja mata kuliah yang ganjil, tawarkan dulu, belum masuk. Oke. Di rincian termasuk nanti disetting hari, jam, ruang. Belum masuk, Pak. ID jamnya mungkin masuk Pak Santo, tapi ID ruang kayaknya ini hanya yang error. Ya, ruangnya muncul. Oh, kalau penawaran berarti ini sudah ditawarkan tahun 2000. Harusnya muncul S2 kode 3 ya, harusnya muncul. Kalau di penawaran itu ditawarkan, maka akan berpindah ke rincian yang ditawarkan. Di penawaran hilang, kalau di rincian kita del akan muncul di penawaran. Oke, setelah itu PJMA. Klik PJMA. Iya. PJMA. PJMA ini hubungannya dengan modul dosen entry nilai. Jadi harus ada PJMA-nya. Setiap kelas harus disetting PJMA. Boleh kalau kelasnya paralel itu PJMA-nya sama, boleh tidak karena fakultasnya ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Satu mata kuliah bisa 20 boleh. dosen. Iya. Tapi PJMA-nya satu. Ya. Koordinatornya ya. Pengampunya satu. Iya, pengampunya satu. kalau dosennya tidak ada dalam daftar dosen misalkan ada dosen. Iya, kalau tidak ada daftar nama dosennya dikasihkan Pak Yudi untuk sementara biar dimasukkan. Tim pengajar atau PJMA Mas? Iya Mas. Kenapa? Tim pengajar atau Dua-duanya PJMA itu beserta timnya kita nyetingnya. Namanya aja menunya PJMA, harusnya kurung tim gitu ya. Pengampu betul. atau kodiknya itu loh. Iya. Coba kalau diedit satu aja. Nah ini edit kebetulan cuma Tambahnya satu. sampai berapa itu? Anggota. Oh tambah. Kalau anggota itu tim itu anggota. Tambah? Iya. Iya banyak. Terus. Iya. Ya, anggota bisa bisa satu. Loh kan ini hanya plotting, 100 nggak apa-apa, yang masuk 5. Iya, Yang digaji 5. Bisa sampai 12. Ngebagi database. Ya kalau FEB nyampe 15 bisa. Kalau paralelnya banyak Pak. FKG 20 karena ini setiap lab ya, gigi 1 berapa? 36 gigi lulus sarjana gigi. Memasukkan PJMK dan anggota ini kan berkenaan dengan SK mengajar ini. Bisa nggak diberi nomor SK-nya di sini? Langsung. Oke, nomor SK ya. Begini, idenya begini. Ini kan usulan dari prodi, diusulkan. Kalau sudah fix, nanti surat tugas mengajar itu keluar. Gitu. Enggak, kalau tugasnya SK mengajar dulu. Seharusnya gitu, tapi kenyataannya adalah ngajar di sini harus kamu Iya. Ini usulan dari prodi masuk. Ya kalau sudah fix, nanti
baru di fakultas bisa menerbitkan SK atau surat mengajar. Surat mengajar itu diterbitkan sebelum dosennya ngajar, bukan setelahnya. Makanya memasukkan ke sistem juga SK dulu. Idealnya gitu. Ditambah aja. Iya, SK-nya nanti di pas ini aja ya, pas reporting aja. Kita tambahan di situ. Jadi setiap ketika mau nge-print SK, di situ muncul nomornya. Di reporting ada nomor SK. Jadi ini sama saja kita mengentry SK. Nah, mengentry siapa saja yang mengajar di rancangan SK-nya. Apa-apa pekerjaannya. Iya. Nek ngono kan gak iso ngantuk nom pinter sing ngajar. Iya. Semua dosen Akhirnya bukan dengan BKD. BKD. Iya, nanti otomatis ke BKD, otomatis ke angka kredit. kredit CPNP. Akademik Hanya saja kalau presensinya dientrikan. Kalau presensinya dosen tidak dientrikan ya tidak masuk. Akademik, menunya ada di akademik, ada di prodi. Betul. Kalau perintah notifikasinya dari Wadek 3 untuk mempercepat sistem USI nyantri, wah, ya, tidak tahu lagi sudah. Oke. Ya. Kita next ke dosen wali. Dosen wali ya. Ini dosen wali biasa ya. Sudah setting kemarin sudah dilakukan. FK belum. Iya, FK belum. Datanya belum masuk memang. Dosen itu apa ya? Dosen yang Di PCM. ya untuk mencari dosennya kan satu UNER home-base-nya. Terus di copy paste ke sini. Enggak, dipilih aja. Kalau kita nambah mas, itu dosen luar FP dari. Iya, untuk sementara nambahnya ke Pak Yudi. Serana pun kabeh. Karena semua database ada di sini. Jadi kalau kita nambah takutnya sudah ditambahkan. Iya, dosen satu UNER ini. Dosen satu UNER. Jadi dosen kalau ngajar lintas fakultas, ya dia bisa ngantri lintas fakultas nilainya. Oke. Ya. Nah, nanti kalau FK gak ini sendiri ada supro. Ya pokoknya enak khusus ya. USA. Itu kan Kalau farmasi itu negara Cina. oh iya kenapa gitu Juga punya HP tuh. FEB. FEB itu 40%-nya mahasiswa UNER. FEB. 60 ya, 60. India. Oke, kita next ke penawaran KRS. Ya, rincian ini yang berhadapan dengan mahasiswanya. Jadi kalau sudah masuk rincian, pasti di menu mahasiswa untuk mata kuliah yang dipilih muncul. Di rincian. Rincian ini, ini yang muncul di menunya KRS mahasiswa ya mata kuliah ini semua yang masuk di rincian. Nah, tugas penawaran, klik penawaran, memindah dari home base fakultas ke home base prodinya. Sehingga bisa dibatasi A ini untuk prodi apa, gitu ya. Tertentu bisa. Ini yang diberi tanda kuning ini kenapa ya? Yang diberi tanda kuning PJMA-nya belum diisi pengajarnya. Pokoknya ada masalah ada kuning. Iya. Burung merah Pak. Tokno. Window. Kalau merah nggak ikut satu putaran kompetisi. Oke ya. Kalau ini dihapus berarti kembali ke penawaran. Pasti muncul di sana.
Jadi penawaran itu isinya adalah mata kuliah yang ditawarkan di fakultasnya. Belum lintas fakultas ya, belum. Masih di fakultasnya. Karena untuk mata kuliah agama fakultas, kalau home base fakultas kan lintas prodi. Bisa lintas prodi ya. Kalau lintas fakultas belum. Rencananya kan agama 2 biasanya itu bisa lintas fakultas. Tapi untuk pelaksananya kemarin ya saya sarankan hanya janjian, kelasnya sama, kemudian harinya sama. Kalau kelasnya sama, harinya sama, di dosennya itu muncul 1 sudah. Harusnya ada granted, ya, belum kita kembangkan ke sana. Fakultas ini menggranted fakultas mana supaya bisa ikut di kuliahnya di dia. Untuk Bisa. MKU itu. Iya. Belum mengarah ke sana. Tapi ya strukturnya sudah bisa mau di-granted dengan fakultas, artinya bisa lintas fakultas. Mahasiswa tambah cepat lulus, nggak usah nunggu 1 tahun. Misalkan sekarang nggak lulus, semester besok ikut di fakultas lain karena ditawarkan mata kuliah itu. Bisa begitu. Khusus MKU ya. Jadi yang mahasiswa di asrama nggak akan pernah, walaupun dia orang FIB, nggak akan pernah kuliah ke kampus B. Dia kuliah di kampus C aja. Ya karena mata kuliah sama kan, nggak usah jauh-jauh ngambil ke sana. Padahal dia hubnya di FIB misalkan. Terserah macam-macam. Nah, makanya kan butuh sinkronisasi banyak. Ini belum ke sana. Oke. Kita lihat di monitoring kelas. Ya ini ada kapasitas sama terisi. Kita bisa lihat, klik muncul pesertanya. Jadi kalau injur, ini dipecah jadi 2, ya tambah aja kan. Nah kalau memang kapasitasnya masih belum penuh, tambah kapasitasnya boleh, sehingga mahasiswa bisa masuk. Misal dibatasi minimal berapa peserta bisa Pak? Ya bisa, sampai setting. Misalkan kapasitas kelas 70, jangan pertama kali di setup 70 kayak FEB, di setup 60. Nah, nanti nambah lagi, kalau sudah penuh tambah lagi 5. Nah, nyeting belum ya? kenapa? Kemarin menu pecah kelas tuh Di akademi. di akademi. Iya, bukan di prodi. Pecah kelasnya di akademi. Ya iya makanya kan kamu jadi minta goreng. Pak Saiful akademi. Nah, jadi ini semuanya tugas prodi. Entry presensi itu opsional ya, ada yang iya, ada yang tidak. Harusnya presensi bisa kan. Ya nanti kita. Presensinya berapa orang nunjuk presensi itu aja. Ya mau enggak, tiap fakultas beda. Karena ada yang presensi ikut akademi, ada yang presensi ikut prodi, ada yang presensi orang kita sendiri. Enggak, kemarin di FK mana? FPK keperawatan FKP itu minta ininya sendiri kan presensinya. Nanti kalau memang ada yang sendiri tidak apa-apa, kita buatin sendiri. Masih terus sendiri gimana? Ya dia hanya ngurusi presensi dong, tidak ngurusi yang lain. Jadi kalau login menunya cuma 2, presensi aja. Di kota kamu sih kok karo apa jenenge operator telepon lho. Lha wong nganggur ya. Yang satu begitu, yang satu orang nangani 2 prodi. Berarti yang ini harusnya dipindahkan ke sana. Kalau ini Jadi bingung deh. Mana bos. Pas kali bingung. Bingung. Jelas. Jelas asli segini. Oke, ada pertanyaan untuk prodi. Jadi prodi kurikulum mata ajar yang ditawarkan, usulan mata ajar beserta perangkatnya, artinya tim teachingnya. Yang ketiga, dosen wali. Ya. Masih
informasi kan ada nama BBL gitu. BBL itu dilaksanakan ada misalkan ya ada 2, jadi satu semester 2 BBL. BBL pertama dilaksanakan sebelum UTS. Nah, mahasiswanya ya cuma itu toh. BBL kedua dilaksanakan sesudah UTS. Mata kuliahnya berbeda. Mata kuliah sama. Oh, sama. Ada mata kuliahnya beda. Beda. Jamnya sama. Jamnya sama. Nah, apakah bisa dimasukkan ke karena dia wajibnya nggak 2 semester, cuma semester toh. Ya. Ini sama dengan kasus di psikologi mungkin Pak Yudi. Di psikologi kemarin kasus begitu. Hah? Oh iya, nggak kasus. Karena nggak kasus maka sebagai contoh harus menjelaskan. Iya. Jadi sama di psikologi juga ada 2 mata kuliah yang dalam 1 semester harus diambil dengan sistem blok dengan hari dan jam yang sama. Ketika itu problemnya adalah ketika misalnya prodi men-setting pada hari dan jam yang sama pada 2 mata kuliah itu, mahasiswa ketika KRS kan bentrok akhirnya. Seperti itu kan? Nah, kemarin di psikologi itu seperti ini Pak langkahnya. 2 mata kuliah A, B misalnya. Itu kan sistemnya yang 1,5 semester, yang setelahnya setelah tes gitu kan. Nah, yang A ini disetting pada hari pertama, hari Senin misalnya ya, jamnya sekian. Terus yang mata acara B di hari berikutnya, yang Kamis misalnya. Seperti itu, sehingga tidak bentrok. Setelah masa KRS selesai atau KPRS selesai, baru ditambahkan ditambahkan harinya pada masing-masing itu tadi disamakan. Supaya bisa ngambil dua-duanya. Iya. Kalau kita setting sama-sama kan bentrok akhirnya. Iya, betul. Jadi gitu. Nah, kalau mata kuliah kedua itu bentrok dengan mata kuliah lain di hari yang sama dan yang ya harinya diganti loh Pak. Hanya cari hari yang kosong. Hari Minggu. Harinya kan diganti Pak. Ya. Jadi sama kalau di psikologi misalnya untuk mata kuliah mata ajar misalnya skripsi atau KKN, ya itu disetting di hari Sabtu akhirnya supaya nggak bentrok, supaya mereka bisa tetap ngambil. Iya kan? Kan memang tidak Nggak masalah. Kalau hari nggak apa-apa. Nggak masalah. Kode KRS. Lu nggak pada saat KRS kan ini kan ada jadwal. Iya. Iya kan? Nah, Nah. itu diakali bagaimana untuk yang satu mata kuliah dengan apa nggak ditambah dulu? Kan nggak mungkin KRS-an diedit nambahin mata kuliah di mahasiswa tesnya enggak. Ya itu tadi tuh, kita plotting dulu 2 MA itu yang dalam 1 blok itu kita plotting hari yang beda. Setelah masa KRS atau KPRS selesai, kita tambahkan, kita samakan harinya 2 hari masing-masing MA itu 2 hari. Pada hariannya nggak kuliah kan sebetulnya ya? Untuk yang sebelumnya. Iya. Nanti kan presensinya tetap di 2 hari itu kan akhirnya. Iya kan? Masuk aja maksudnya. Tapi di KRS-nya mahasiswa tersebut ya sesuai dengan jadwal. Ya, iya. Listnya kan sama aja toh sama aja dalam artian MA itu ketika misalnya di KRS MAA itu diambil hari Senin, MAB dia hari Kamis di KRS-nya misalnya ya. Walaupun jadwalnya harusnya Senin. Nah, ini informasinya misalkan ini apa? Senin, semuanya harusnya kan Senin dong. Misalkan. Nah, ketika itu ditambahkan nanti kan di menu mahasiswa kan keluar jadwalnya. Jadwal perkuliahan itu nanti kan mahasiswa bisa lihat. Yang penting KRS-nya masuk. KRS-nya masuk harus diambil. Kalau misalnya ada pertanyaan dari mahasiswa, Mas, ini kan jadwalnya harusnya Kamis. Padahal ini Senin gitu loh. Terus saya jawab apa misalkan? Kalau misalnya biasanya kan mahasiswa sudah tahu Pak ya, kalau di psikologi ini ya, bahwa sistem blok ini hari dan jamnya pasti sama. Iya kan? Hanya beda yang satu sebelum UTS, yang satu setelah UTS gitu Yang aja. seminggu ketemu 2 kali. Oh, nggak apa-apa. Yang kedua ini crash dengan mata kuliah lain. Kan di ekonomi juga begitu. Gimana Pak? Yang di 3 perpajakan untuk yang praktik seminggu ketemu 2 kali. Kuliah 2 kali. Untuk pilih yang pertama nggak crash, tapi untuk hari yang kedua crash dengan mata kuliah lain. Ya kalau ketemu 2 kali crash begitu ya nggak boleh.
Yang satu gas. Oh iya, tapi kan bobotnya kan sama-sama harus ditempuh Iya. dua-duanya. Ya kalau crash salah satu ya kecekal. Oh gitu. Ini baru ya kawan-kawan ini. Jadi Cekal. Dan itu bisa. Kalau satu mata kuliah seminggu 2 kali bisa nambah hari. Bisa nambah hari. Di menunya mahasiswa nanti ya munculnya jadwalnya 2, tapi SKS-nya itu ke 1. Ya, pengumuman. tidak terlalu rumit ya, Prodi. Dua sama. Tidak rumit. Nah, kode itu nanti ini. Iya. Yang pengalaman KRS kemarin pelawatan kan, itu waktu itu Mas Boni kan, ya kan itu waktu mengisi kurikulum, waktu posisi itu kebetulan pelawatan setiap tahun itu berubah. Tahun kurikulumnya ya disesuaikan itu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, yang penting KR kan sudah berjalan ya. Data biarin begitu dulu. Habis ini kita tata. Termasuk dengan punya LP3. Mungkin menurut saya untuk ketiga itu harus ini menjadikan semua kode fakultas kuliah. Prosedurnya kan kurikulum itu diajukan ke LP3 dulu semua ngeposnya ke sana. Direview. Nah, kalau sudah fix valid baru diajukan ke rektor untuk turun SK. Mereka yang entry ya ke sistem. Iya. Cyber gitu ya. Kenapa? Langsung masuk ke cyber. Iya. Baik. Kita tinggal milih. Iya. Tahu sih bingung kode. Fasilitas update itu di kurikulum itu bagaimana cara kerjanya? Update kurikulum, Mas. Cara perkuliahan kurikulum update. Ya. Itu sama enggak dengan update di rincian atau Enggak keluar karena bukan enggak ada. Ini dulu kan diinjek ya. Tetap muncul, tapi bukan prodinya belum di flag, tidak keluar. Kurikulum update. di input aja Mas dalam tadi. Input, oke. Coba. Ya, update, klik. Oh, berarti dimatikan. Ya. Enggak. Dulu itu kan asumsinya nama kurikulum itu LP3 yang buat. Satu. Asumsinya begitu. Itu sama enggak update yang itu dengan update yang merek? Update sama, kalau diklik update atas nggak muncul. Untuk ngelink yang atas itu, yang merah itu yang harus diklik. Jadi kalau diklik penyarannya kalau diklik update ini itu muncul di tab update. Tab update, iya. Yang pernah diupdate itu. Iya. Mas, ini usulan aja. Mungkin di program studi itu kan banyak. Kalau gimana kalau diberikan program studi D3 radiologi, program studi pada saat dia posisinya dia itu di D3 radiologi, maka di situ juga keluar program studi D3 radiologi. Di mananya? Di master itu. Nah, di headnya. Atas itu kan keluar. S1 Itu kan S1 itu adalah untuk Itu S1. oh iya iya. Pasar kunci. Kayak kuning aja apa? Auris. Terus ini yang dosen wali nggak keluar ya? Kenapa? Dosen wali. Yang? Dosen wali. Oke. Doli yang tidak keluar berarti belum di setting mixing home base-nya. Mixing home base itu harus di flag per grup macam-macam. Kalau di fisik grupnya berdasarkan
departemen. Ya, kalau di FIB tidak mau departemen, dia grupnya grup fakultas. Ya, kita grup fakultas, ya macam-macam. Karena SDM-nya mungkin terbatas ya, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Satu dosen ini punya anak wali di semua prodi. Gitu. Iya, bisa. Bisa. Nah, flagnya belum Pak Santo, belum dikasih. Jadi kalau diklik kosong pasti. Tapi bagian kok ada ya? Iya, yang enggak berarti ya belum di flag, belum digrupkan. Maksudnya mahasiswanya apa dosennya? Dosennya, di master dosennya belum di grup. Kalau di master dosennya di grup muncul. Ya berarti misalnya kalau sudah ada begini kan, kalau saya update kan muncul yang sudah ada ini. Iya. Gitu. Iya. Iya, benar, belum di grup. Belum di grup. Kenapa? Oke, coba dosen wali, Mas Siti. Oke, Doli, kita update. Ya, klik, pilih dosen, nah muncul. Ini kalau sudah di grup, muncul ini. Nge-grupnya, utility-nya pakai DB soalnya kemarin. Jadi pas injek master dosen itu langsung ada grup. FIB kenapa kita kemarin kelewatan grup? Karena nggak ada perwalian yang kemarin ya. Karena sepakatnya auto grup. Tapi tetap ada. Iya. KHS. Dolinya kan langsung kita injek langsung. Tapi ada loh ini. Ini hanya interface update-nya tidak muncul karena memang grup di departemennya, bukan di prodinya. Grup di prodinya belum kita setting. Tapi datanya kan sudah ada kan? Nah makanya ini menghendaki dosennya di grup berdasarkan departemen. Oke, nanti kita grup berdasarkan departemen. Karena kemarin FIB kita grup departemen salah. Ternyata minta fakultas. Di grup FKM sudah kita. Yang sudah melakukan setting dosen wali, itu pasti ketika kemarin tidak bisa itu langsung kita grup. Di FIB kan tidak ada permasalahan dosen wali kemarin. Karena kita injek, jadi kelupaan ngegrupnya Pak Santo. Itu sotong ya, Pak? Sotong. Enggak. Ya masih nggak masuk dalam. Keluar. Oh iya, keluar. Ini saya kata. Berubah ya. Oke, prodi clear. Kalau clear berarti rehat dulu. Makanannya boleh dibawa ke sini. Oke. Bapak ngajar lagi. Mas ini dicatat prodi minta print out depan mengajar, tapi itu di akademik nanti. Di akademik setelah masuk akan muncul beban mengajar dosennya. Iya, print out. Hubungannya dengan rekap juga di akademik. Ini hanya setting, tidak berhubungan dengan ya, tapi kita nggak tahu sih tiap fakultas kan kadang beda. Ya, kalau di hashtag di prodinya ya. Jadi ini Cuma FST ikut modul ini? Dan dari muncul. Oh enggak. Nanti kena arisan deh, enggak gaji. Kalau melenceng. Nah, maksud saya gini Pak Asmari, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang tidak sama dengan rule di FSD? Enggak, rule-nya, mulai dari rule penentuan kurikulum. Ya ada yang sama cuma ini. Kemudian rule misalkan cara menawarkan KRS, KRS lintas prodi segala macam,